Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok 7, nama saya Melinda Putri Panduwijaya, NIM 201011110064 dari kelas PAIB semester 3. Subtema yang akan kita bahas kali ini ada yang pertama, perkembangan pendidikan Islam di Malaysia pada awal kedatangan Islam. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan Islam di Malaysia pada masa penjajahan Barat. Yang ketiga, sistem pendidikan Islam di Malaysia setelah merdeka. Yang pertama, perkembangan pendidikan Islam di Malaysia pada awal kedatangan Islam. Awal mula perkembangan pendidikan Islam masih belum dapat dipastikan. Hanya saja dapat diperkirakan bahwa seiring dengan datangnya Islam di tanah Melayu pada abad ke-14, pada saat itu pula pendidikan Islam dimulai. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa Raja Malaka pertama yang bernama Parameswara yang kemudian dikenal sebagai Megat Iskandar Shah setelah memeluk Islam pada tahun 1414 Masehi, maka saat itulah dimulai sistem pendidikan Islam di tanah Melayu. Masuknya Islam sang raja diikuti oleh para pembesar kerajaan beserta rakyatnya. Dalam upaya memahami kandungan ajaran Islam, raja dan pembesar kerajaan belajar dari para ulama dan pendakwah yang datang ke Malaka. Raja-raja Malaka yang lain mengikuti jejak Raja Malaka untuk memeluk Islam. Pada saat itu, istana kerajaan dijadikan pusat kegiatan pendalaman keilmuan Islam, karena begitu cintanya raja beserta rakyat terhadap ajaran Islam. Sistem pendidikan Islam pada awalnya berbentuk kelas mengaji Al-Quran, yang merupakan pelajaran utama pada semua lapisan masyarakat saat itu, walaupun tidak berbentuk lembaga formal. Juga diperkenalkan huruf Jawi untuk memudahkan masyarakat setempat mempelajari huruf-huruf Arab yang menjadi penunjang kemampuan membaca Al-Quran. Untuk tingkat-tingkat awal, kelas pengajian Al-Quran dilakukan di rumah guru. Jika jumlah pembelajar atau murid semakin banyak, pembelajaran dilakukan di surau atau masjid. Struktur pendidikan dan kurikulumnya ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan mengaji Al-Quran. Pelajaran-pelajaran selain mempelajari Al-Quran juga mempelajari ilmu fikih, tauhid, tafsir, sejarah, tasawuf, dan filsafat Islam. Pada fase itu, sistem pendidikan Islam sudah berbentuk pondok. Yang kedua, sistem pendidikan Islam di Malaysia pada masa penjajahan Barat. Sejarah sistem pendidikan Islam di Malaysia berawal ketika Malaka jatuh ke tangan penjajah Portugis pada tahun 1511 Masehi. Kejadian tersebut menjadi titik awal bangsa Melayu mulai memasuki masa kegelapan dari bidang ekonomi, politik, kebudayaan, agama, serta pendidikan. Mereka juga memperkenalkan pendidikan berasas agama Kristiani, mazhab Roman Katolik, yang kemudian beralih ke mazhab Protestan ketika jatuh ke tangan Belanda. Dan pada tahun 1786 Masehi, sistem pendidikan mengalami peralihan lagi ke sistem pendidikan Inggris, karena pada saat itu Malaka berada pada genggaman Inggris.
Motif kedatangan bangsa Barat ke dalam wilayah Melayu, khususnya daerah Malaka, tak lain adalah masalah politik dan ekonomi. Selain itu juga untuk memusnahkan pusat penyebaran Islam dan pendidikan Islam. Penaklukan mereka ke atas tanah Melayu khususnya merupakan suatu jalan dan cara untuk mereka menghalangi perkembangan agama dan ilmu pengetahuan Islam serta dapat menghidupkan fahaman Kristen terhadap para penduduk. Sebelum penumbuhan sekolah Melayu oleh pemerintah Inggris, sistem pendidikan Islam dilaporkan masih berjalan normal. Menurut catatan Abdullah Munshi, semasa lawatan beliau ke Malaka, Singapura, dan Pulau Pinang, terdapat sekolah-sekolah Al-Quran yang dilaksanakan di negeri-negeri tersebut. Setelah tahun 1984 Masehi, sekolah Al-Quran mulai mengalami perubahan corak ketika diambil alih oleh pemerintahan Inggris melalui Syarikat Hindia Timur Inggris. Kemudian sekolah-sekolah agama ini diberi bantuan dengan ketentuan ia mengadakan mata pelajaran membaca, menulis, dan ilmu hisab di samping pelajaran agama dan membaca Al-Quran. Bangunannya digunakan sebagai sekolah Melayu pada waktu pagi hari. Dengan mendapat bantuan penuh dari pemerintah Inggris, manakala sekolah Al-Quran pula dilaksanakan pada waktu petang di bangunan yang sama. Perkara ini dinyatakan dalam Kode Pelajaran Education Code bagian 5 Undang-Undang Pelajaran Melayu dan Negeri-Negeri Bersekutu tahun 1936 dalam Senarai Tugas Penolong Nazir Melayu Sekolah. Walaupun penjajah dapat menumbuhkan sekolah Melayu dan mengasingkan sekolah Al-Quran di saat sore hari, namun masyarakat Melayu kukuh mempertahankan asas pendidikan Islam yang menjadi warisan agama dan bangsa. Sistem pendidikan Islam masih menjadi tumpuan para pelajar. Ada juga orang tua yang masih sanggup untuk meneruskan pengajian anaknya atau pendidikan agama anaknya ke tahap yang lebih tinggi dengan mengantarkannya ke luar negeri seperti Patani, Makkah, Mesir, dan negara lainnya. Apabila mereka telah menamatkan pendidikan, maka mereka akan kembali ke tanah Melayu. Golongan inilah yang meneruskan sistem pendidikan Islam dengan memperluas sistem yang ada dengan membuka institusi pengajian yang lebih tinggi tarafnya, yang dikenali dengan sebagai pondok. Pengajian pondok berawal dari perkembangan dari aktivitas di masjid yang menjadi rumah Allah dan tempat pertemuan masyarakat yang beragama Islam. Berbagai aktivitas dan kegiatan keagamaan dilakukan di pondok, seperti membahas berbagai permasalahan dalam Islam seperti hukum, akidah, dan masalah-masalah lain yang bersangkutan dengan Islam. Bertolak dari sistem pondok, pendidikan Islam dikemas lagi melalui sistem madrasah atau sekolah agama yang dilengkapi dengan infrastruktur dari segi bangunan sekolah, asrama, kemudian rekreasi, dan pentadbiran. Institusi ini lahir semasa gerakan Islah di Timur Tengah sedang rancak berlaku. Kesan gerakan Islah di sana turut membawa perubahan di tanah Melayu. Apabila para pelajar yang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Mesir, kembali ke tanah Melayu dengan membawa perubahan ini, mereka berusaha agar orang Melayu dapat memahami ajaran Islam dalam bentuk yang lebih sempurna. Syekh Al-Hadi
Salah satu tokoh yang terlibat dalam usaha untuk merubah sistem pendidikan yang lebih sistematik telah mendirikan sebuah madrasah di Bukit Mertajam, seberang Perai pada tahun 1906 Masehi, yang dikenal dengan Madrasah Al-Misriyah. Selanjutnya, pada tahun 1907 Masehi, mendirikan madrasah di Singapura yang dikenal dengan Madrasah Iqbal dan Madrasah Al-Hadi pada tahun 1917 Masehi di Banda Ka'bah, Malaka. Pada tahun 1952, satu peraturan pelajaran telah berlaku yang dinamakan sebagai Ordinan Pelajaran 1952. Dalam peraturan tersebut diadakan ketentuan Section 70 mengenai pelajaran agama Islam dan menjadikannya sebagai bagian kursus-kursus pelajaran di sekolah bantuan kerajaan. Pelajaran agama Islam terus-menerus mendapat perhatian dari kerajaan apabila Syul Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 atau Laporan Razak menyarankan bahwa sekolah mana saja jika murid-muridnya tidak kurang dari 15 orang yang beragama Islam, maka pelajaran agama yang diberikan kepada mereka berada di bawah ketentuan kerajaan. Usulan kemudian diterima oleh pemerintah dan termasuk dalam Section 49 Ordonansi Pendidikan 1957. Selain itu juga menetapkan bahwa sekolah dengan siswa muslim lebih dari 15 orang diwajibkan untuk menyelenggarakan kelas agama Islam. Alokasi waktu juga diatur untuk kelas agama Islam di situ setidaknya 2 jam dalam 1 minggu. Yang ketiga, sistem pendidikan Islam di Malaysia setelah merdeka. Setelah mengalami kemerdekaan, Malaysia membangun pendidikannya dengan berbasis sistem pendidikan di Inggris. Malaysia menerapkan pendidikan dasar selama 6 tahun, disusul pendidikan menengah selama 5 tahun. Semuanya itu dapat diakses anak-anak Malaysia dengan gratis. Para siswa wajib mengikuti ujian negara di setiap akhir jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah rendah, dan pendidikan menengah tinggi. Pendidikan rendah atau dasar di Malaysia berlangsung 6 tahun yang wajib diikuti oleh anak-anak usia 7-12 tahun. Wajib belajar di Malaysia dicanangkan dan dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003. Pendidikan wajib adalah satu peraturan yang mewajibkan setiap orang tua yang mempunyai anak berumur 6 tahun mendaftarkannya di sekolah rendah. Pendaftaran siswa baru biasanya dilakukan 1 tahun sebelum masa persekolahan. Buku pelajaran yang dipakai siswa relatif tidak berganti setiap tahun. Bila orang tua siswa membeli semua buku pelajaran, buku yang telah dibeli untuk anak sulung akan dapat dipakai terus oleh adiknya secara turun-temurun. Khusus keluarga dengan pendapatan kurang dari Rp2.000 per bulan dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk meminjamkan buku teks yang disediakan dari sekolah. Mulai tahun ajaran 2008, semua siswa sekolah rendah mendapat bantuan pinjaman buku pelajaran dari bantuan pemerintah melalui sekolah masing-masing. Sekolah menengah di Malaysia merupakan sekolah kelanjutan setelah anak menempuh sekolah dasar 6 tahun. Sekolah menengah ini berlangsung selama 5 tahun. Pada akhir kelas 3, para siswa mengikuti ujian untuk menentukan kelulusan di sekolah menengah rendah yang disebut penilaian menengah rendah atau PMR, atau dahulu dikenal dengan istilah Sijil Pelajaran Rendah atau SPR.
Ujian tersebut wajib diikuti oleh semua siswa kelas 3. Setelah itu, siswa akan diarahkan untuk masuk kelas berikutnya dengan pilihan jurusan IPA atau sains, atau bisa masuk ke seni atau arts. Siswa dapat memilih sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Umumnya, jurusan IPA lebih dipilih oleh siswa. Meskipun perjalanannya, siswa masih diberikan kesempatan untuk beralih dari jurusan IPA ke jurusan seni. Aktivitas kokurikuler bersifat wajib di sekolah menengah, di mana semua siswa harus mengambil bagian sedikitnya 2 aktivitas. Ada banyak aktivitas kokurikuler yang ditawarkan di sekolah menengah. Aktivitas kokurikuler sering digolongkan menjadi beberapa sebutan, antara lain yaitu kelompok umum, penampil seni, klub dan kemasyarakatan, olahraga dan permainan, Siswa boleh juga mengikuti kegiatan lebih dari 2 aktivitas kokurikuler. Pada akhir kelas 5, siswa diwajibkan untuk mengambil ujian akhir yang disebut Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM. Pada bulan Maret 2006, Menteri Pendidikan mengumumkan sedang mempertimbangkan perbaikan ulang sistem SPM karena dirasa masih kurang sempurna. Sebagian guru juga mengakuinya. Komentar dari salah satu profesor dari Universitas Malaya yang menyayangkan mahasiswanya yang tidak bisa menulis makalah, debat, atau memahami catatan kaki dalam setiap tulisan. Ia juga mengeluhkan mahasiswanya yang tidak dapat memahami apa yang ia katakan. Padahal zaman dulu banyak jago sekolah yang pandai debat, lihai bermain drama, olahraga, dan lainnya. Dewasa ini, kemajuan sekolah di Malaysia tidak hanya dimiliki sekolah-sekolah negeri, tetapi juga sekolah-sekolah swasta mengalami pertumbuhan pesat. Sekolah swasta pertama yang diakui Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjalankan kurikulum nasional ditetapkan awal tahun 1980. Saat ini, sekolah swasta mengalami perkembangan yang pesat dan menawarkan beragam pilihan. Ada sekolah dasar dan menengah swasta yang menggunakan kurikulum nasional, ada pula yang menggunakan kurikulum internasional seperti kurikulum Amerika dan Inggris. Juga ada sekolah Cina mandiri, khususnya sekolah menengah, menggunakan kurikulum sesuai dengan yang digariskan Kementerian Pendidikan. Penerapan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia tidak berbeda jauh dengan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu kurikulum pendidikan Islam yang mengandung 2 kurikulum inti sebagai kerangka dasar operasional pengembangan kurikulum, yaitu tauhid sebagai unsur pokok yang tidak dapat diubah dan perintah membaca ayat-ayat Al-Quran. Prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam di Malaysia adalah: yang pertama, adanya pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip menyeluruh atau prinsip universal pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Yang ketiga, keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Yang keempat, perkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar, dan juga dengan alam sekitar, fisik, dan sosial tempat pelajar itu hidup berinteraksi. Pemeliharaan atas perbedaan-perbedaan individu di antara pelajar dalam bakat-bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan lingkungan masyarakat. Yang keenam, penyesuaian dengan perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam kehidupan.
Dan yang terakhir, pertautan antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum, dan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid dan kebutuhan masyarakat tempat murid itu tinggal. Sebagian sekolah di Malaysia ada yang menerapkan sistem berasrama. Sekolah-sekolah ini menerima siswa dengan terlebih dahulu melalui seleksi ketat. Calon siswa diminta menunjukkan prestasi akademik dan potensi mereka sejak mereka belajar di sekolah rendah kelas 1 sampai 6. Para siswa di sekolah ini dididik selama 24 jam di dalam asrama. Beberapa sekolah tersebut adalah Malacca High School, Royal Military College, dan Penang Free School. Residential School atau sekolah berasrama, Residential School atau sekolah berasrama penuh juga dikenal sebagai sekolah-sekolah sains. Sekolah-sekolah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon-calon elit Malaysia, tetapi kemudian diperluas sebagai sekolah untuk menjaga Malaysia dengan cara menerima siswa dengan kemampuan akademik dan bakat-bakat olahraga serta kepemimpinan yang menonjol. Sekolah tersebut dijadikan sebagai model setelah sekolah asrama Inggris, British Boarding School. Sedangkan untuk pendidikan tinggi umumnya dikelola oleh pemerintah dan swasta. Pendidikan tinggi menawarkan berbagai macam program sertifikat, diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Lembaga pendidikan tinggi negeri diselenggarakan oleh pemerintah seperti universitas, perguruan tinggi negeri, politeknik, dan lembaga pelatihan guru. Sedangkan lembaga pendidikan tinggi swasta diselenggarakan oleh swasta dan cabang universitas luar negeri. Nah, kesimpulannya dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedatangan Islam di Malaysia atau tanah Melayu telah banyak merubah kebiasaan hidup masyarakat, sekaligus menjadikan agama Islam sebagai agama resmi negara ini. Meskipun pernah dijajah, agama Islam serta pendidikannya masih tetap terlaksana di negara ini. Dalam hal pendidikan, pengajian mengenai agama Islam tetap diprioritaskan. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang pendidikan yang berlaku, juga mencakup hal-hal yang terkait dengan agama Islam untuk diajarkan di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian atau pembelajaran. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Malaysia mendapat sokongan bukan hanya dari rakyat yang memerlukan pendidikan, tetapi juga oleh kerajaan yang menjamin pendidikan ini dapat dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.